Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan terkait dengan riwayat mengajar, riwayat pendidikan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menyampaikan terkait tentang identitas diri saya sebagai seorang guru. Nama lengkap saya adalah Nusantara. Dari Prodi Pendidikan Biologi STP Paramania, Kota Depok. Saya bergabung menjadi dosen PSTP sejak tahun 2014 hingga saat ini, kurang lebih sekitar 10 tahun. Alhamdulillah, cukup banyak pengalaman yang telah saya alami, baik secara individu maupun secara tim dalam kelompok dosen STK Paramania. Adapun untuk riwayat pendidikan saya, S1 dan S2 saya tempuh di Biologi Universitas Indonesia, peminatan ke arah ekologi konservasi. Saat ini saya mendapatkan jenjang kepangkatan dosen daripada asisten ahli dengan golongan pengetahuan mulut K1. Pun selama di STK Paramania, saya mendapatkan amanah sekretaris program studi dan biologi kelas dan tahun 2001. Selanjutnya saat ini diamanahkan sebagai kepala Sisinfo informasi dari STK Paramania periode 2020. Nah, semoga dengan amanah yang saya ambil ini bisa meningkatkan kualitas pribadi saya maupun kualitas ke institusi yang menaungi. Berikut ini adalah riwayat mengajar yang pernah saya ampu sejak 2014 sampai saat ini. Saya coba untuk membuat klaster kuliah tersebut. Jadi setelah 7 tahun ini ada 3 klaster, yaitu ada mata kuliah utama, mata kuliah dukung, dan mata kuliah khusus yang pernah saya ampu. Nah, yang pertama ini ada morfologi tumbuhan di mata kuliah utama, lalu ada metodologi, ekologi hewan, dan struktur dan fisiologi hewan. Ini umumnya berada pada jenjang semester awal, itu semester 2. Nah, ini sebagai modal awal mereka dalam memahami konsep-konsep biologi. Lalu selanjutnya ada mata kuliah pendukung. Ini ada anatomi tumbuhan, fisiologi tumbuhan, keanekaragaman tumbuhan, dan biologi informasi. Memang pada mata kuliah pendukung ini saya lebih ditekankan kepada kelompok tumbuh-tumbuhan, ada anatomi, fisiologi, sampai tumbuhan. Yang kedepannya itu memang akan dikaitkan, yang akan saya kaitkan dengan aktivitas konservasi. Sehingga ini sangat berkaitan dengan roadmap yang telah saya buat, penelitian pribadi saya yang telah saya buat, bagaimana gabungkan atau mengkolaborasikan antara pendidikan dengan konservasi alam, kelestarian lingkungan. Sedangkan entomologi ini adalah ilmu penelitian serangga yang berkaitan juga memang nanti dengan penyerbukan, ya, simbiosis mutualisme lainnya pada tumbuhan. Lalu yang ketiga adalah mata kuliah khusus. Nah, ini yang memang menjadi salah satu capaian khusus dari profil lulusan, bagaimana salah satunya para lulusan itu dapat melakukan kegiatan wirausaha yang dalam hal ini di cover, ya, atau dipayungi oleh mata kuliah biopreneurship, sehingga aplikasi ilmu yang ada dalam biologi itu bisa dikembangkan, ya, jadi memiliki nilai jual. Nah, untuk mata kuliah ini memang ada yang terdiri dari 2 SKS, ada pula yang terdiri dari SKS,
Ya, satu SKS itu senilai dengan 50 menit, berkualitas dengan menit. Nah, adapun untuk persebarannya ini ada yang dari semester 1, ya, semester 2, 3, 4 sampai semester 7. Semester 8 memang difokuskan untuk menyelesaikan tugas akhir bagi para mahasiswa. Nah, adapun ini untuk jumlah kelas rata-rata terdiri dari 2. Oke, baik. Untuk jumlah SKS tadi ini 2 sampai 3 SKS per mata kuliah. Lalu dengan kelas itu diisi sekitar 15 sampai 20 mahasiswa. Sehingga harapannya memang ini menjadi kelas yang tidak terlalu besar jumlahnya, sehingga mahasiswa bisa mendapatkan materi perkuliahan dengan baik. Ya, memang terkadang ada beberapa yang sampai jumlahnya 30 mahasiswa. Sedangkan materi pembelajaran ini saya mencoba untuk mengadopsi apa yang ditetapkan oleh program studi pendidikan biologi Armenia. Yang pertama ini berbasiskan student center learning. Ini bagaimana memusatkan pembelajaran itu pada mahasiswa. Jadi tidak hanya dari sudut pandang dosen, ya, tapi juga ini lebih menekankan kepada pengoptimalan ya peran dari mahasiswa itu sendiri, sehingga benar-benar mahasiswa itu akan berperan aktif dan dosen hanya menjadi fasilitator dalam kegiatan pembelajaran dan pengarahan. Yang kedua, melakukan problem based learning. Ini juga dikembangkan untuk menunjang student center learning. Nah, sehingga benar-benar ini mahasiswa memiliki pengalaman langsung dalam mengikuti pembelajaran yang ada. Ya, baik nanti dalam studi kasus, ya baik nanti dalam kegiatan yang lainnya. Lalu yang ketiga ini ada praktikum, baik yang dilakukan di laboratorium, ya, ataupun dengan field trip kalau lapang ke suatu tempat, ya. Nah, memang ini perlu dilakukan karena memang sebagai seorang guru tidak hanya pandai teori, ya, tapi juga dia pandai di lapangan juga, ya, latihannya. Jadi 3 hal inilah yang senantiasa saya lakukan ya dalam proses kegiatan pembelajaran. Terkait asesmen atau pengevaluasi belajar, ini saya lakukan ada dengan melakukan tugas pribadi dan tugas kelompok. Tugas pribadi itu misalnya dengan membuat resume, jurnal, dengan membuat presentasi. Yang juga dengan kelompok juga bisa dilakukan dengan membuat presentasi atau membuat project. Kalau di biologi plannership itu lebih cenderung membuat project yang dilakukan secara berkelompok, sehingga nanti output akhir dari kuliah tersebut ya mereka memiliki produk yang sudah siap dijual. Lalu ada pembuatan paper, ya ini juga salah satu cara yang saya gunakan agar mahasiswa ini terbiasa untuk membuat karya tulis ilmiah, sehingga ketika menyelesaikan tugas akhir ya atau skripsinya itu mereka tidak terlalu kesulitan. Itu juga ini akan membantu mereka untuk bisa menerbitkan hasil penelitian itu di tugas akhirnya ke dalam jurnal nasional. Selanjutnya ada UTS dan UAS. Nah, ini memang beban wajib dari institusi yang menetapkan adanya UTS dan UAS sebagai proses evaluasi.
Ya, meskipun nanti bobotnya ini mereka bervariasi, ya, lebih cenderung proses itu yang akan mendapatkan persentase lebih besar. Ya, baik kehadiran, tugas, ya, pembuatan paper, kuliah lapang, yaitu bisa mendapatkan persentase yang lebih besar. Inilah poin-poin yang saya terapkan di dalam proses pembelajaran yang ada di program studi pendidikan biologi. Sekian untuk penjelasan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.